Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning children. How it's going? I hope you all always healthy and Allah bless us. Welcome back with Miss Pupu, homeroom teacher of 6th grade. And are you ready to learn and have fun with me? Let's go. Hari ini kita akan memasuki tema 3 dengan muatan pelajaran IPS dan temanya adalah tokoh dan penemuan. Muatan pelajaran IPS kali ini kita akan mempelajari perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Nah, tetapi sebelumnya Miss ingin tanyakan dulu, apa yang kira-kira terjadi jika tidak ada listrik? Gelap? Macet? Aktivitas terbatas? Dan kalian tidak bisa bermain gadget? Oke, apa yang menyebabkan semua itu? Kita pelajari hari ini. And the lesson that we'll be talking about, pengaruh listrik terhadap perubahan kehidupan masyarakat, pengaruh televisi terhadap perubahan kehidupan masyarakat, dan pengaruh komputer terhadap perubahan dalam masyarakat. Kemudian kita juga akan bertemu dengan tokoh-tokoh yang penemuannya mengubah wajah dunia. Siap? Of course, the learning purpose-nya adalah setelah kita mempelajari ini, kalian bisa memahami bagaimana pengaruh listrik terhadap perubahan kehidupan masyarakat, pengaruh televisi dan komputer terhadap perubahan masyarakat, dan kalian juga harus bisa mampu menyebutkan tokoh-tokoh dan penemuannya yang mengubah wajah dunia. Siap? Tetapi sebelum kita melangkah lebih jauh, Miss ingin tanyakan dulu, perubahan sosial budaya itu seperti apa? Perubahan sosial budaya merupakan perubahan perilaku, sikap, nilai, dan tata kehidupan di dalam masyarakat. Dan perubahan sosial budaya biasanya terjadi dari kehidupan tradisional menuju kehidupan modern yang tadinya susah menjadi lebih mudah, atau menggunakan alat konvensional menjadi alat yang lebih canggih dan modern. Begitu ya. Selanjutnya, perubahan sosial budaya itu disebabkan oleh adanya penemuan baru. Karena sifat manusia itu jika ada penemuan baru yang memudahkan kehidupan mereka, mereka lebih cenderung mudah menerimanya. Ketika mereka sudah menerima, maka timbullah perubahan di dalam kehidupan sosial masyarakat. Part 1 atau pelajaran pertama, siapakah yang menemukan listrik? Ternyata yang pertama kali menemukan listrik adalah Michael Faraday. Beliau adalah seorang ilmuwan kelahiran Inggris tahun 1791 dan beliau adalah orang yang pertama menemukan generator listrik. Sehingga setelah ditemukan listrik, maka ditemukanlah pula alat-alat lain yang menggunakan listrik. Dan penemuan listrik ini ternyata membawa perubahan kepada masyarakat dalam bidang sosial, dalam bidang budaya, dalam bidang pendidikan, juga dalam bidang ekonomi. Mau tahu buktinya seperti apa? Kita lihat ya. Yang pertama, kita akan mempelajari bagaimana pengaruh penemuan listrik terhadap kehidupan masyarakat. Dalam aspek sosial yang pertama, dulu sebelum ada listrik, komunikasi dilakukan secara tatap muka ataupun kalau jarak jauh melalui surat. Terbayangkan betapa sangat terbatasnya informasi tersebut. Tetapi setelah ditemukannya listrik, bisa melakukan komunikasi jarak jauh. Kemudian karena akses internet juga sangat tinggi, kalian bisa berbicara dengan orang di belahan dunia manapun. Selanjutnya, dalam bidang budaya. Kalau dulu, pentas budaya biasanya dilaksanakan pada siang hari. Karena sebelum ada listrik, penerangan di malam hari tentu tidak memadai. Dan setelah adanya listrik, pentas kebudayaan, adat istiadat, hiburan, seni bisa dilakukan siang maupun malam hari tergantung kebutuhan. Bisa kalian bayangkan kan? Selanjutnya, pengaruh listrik pada kehidupan masyarakat pada aspek pendidikan. Bagaimana? Dulu kalian tidak bisa belajar di malam hari, ataupun kalau di malam hari kalian harus memerlukan obor, lilin, atau lampu minyak. Miss tidak bisa bayangkan saat itu ya. Tetapi setelah ada listrik, sekarang kalian bisa belajar dengan nyaman walaupun di malam hari. Gitu ya. Selanjutnya, dalam aspek ekonomi. Dulu peralatan kerja produksi
kebutuhan masyarakat diproduksi secara konvensional dan jumlah yang terbatas. Tetapi setelah adanya listrik, kemudian ditemukan alat-alat yang menggunakan listrik seperti mesin dan sebagainya, maka produksi untuk kebutuhan manusia menjadi lebih cepat dan tidak terbatas. Oke, part 2 atau bagian kedua kita akan mempelajari bagaimana penemuan televisi dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Tetapi Miss ingin beritahukan dulu bahwa penemu televisi adalah John Logie Baird. Beliau adalah kelahiran Hazelwood dari Skotlandia dan orang yang pertama mampu menampilkan gambar bergerak yang dinamakan televisor. Dulu namanya televisor, kemudian beliau bisa apa? Dia membuat televisor itu dari kardus, lem, kemudian lampu sepeda yang akhirnya kalian kenal sekarang dengan bermacam-macam bentuk TV gitu ya. Selanjutnya bagaimana perubahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat? Kita telah satu persatu lagi ya. Dalam aspek sosial, dulu kehidupan sosial sebelum adanya televisi di suatu masyarakat tentu penyebarannya akan sangat lambat atau hanya disebarkan melalui mulut ke mulut atau surat kabar. Tetapi saat ini setelah adanya televisi, kehidupan sosial dari belahan dunia manapun kita bisa akses dimanapun dan kapanpun serta penyebarannya lebih cepat. Selanjutnya, dalam aspek budaya, pengenalan kebudayaan dulu tentu kita harus apa? Langsung datang ke tempat pertunjukan. Contohnya di Jawa Barat mungkin ada wayang golek ya. Kalau kita ingin tahu wayang golek, kita harus datang ke mana? Ke tempat pertunjukannya. Tetapi setelah ada televisi, kalian bisa melihat secara live atau nilai atau program televisi sehingga kalian tidak perlu datang ke tempat pertunjukannya untuk mengetahui pementasan kebudayaan tersebut. Selanjutnya adalah pengaruh televisi terhadap perubahan masyarakat dalam aspek pendidikan. Apa yang terjadi? Ketika sebelum ada televisi, informasi mengenai dunia pendidikan hanya disampaikan lewat mulut ke mulut atau melalui surat kabar. Tetapi setelah ada televisi, informasi mengenai pendidikan dapat diakses masyarakat melalui internet atau media elektronik lainnya. Selanjutnya, bagaimana di dalam aspek ekonomi? Kalian bayangkan, berapa jam, berapa menit iklan yang kalian lihat di dalam televisi. Itu menggambarkan dulu sebelum ada televisi, produksi barang atau pengenalan suatu produk tidak bisa cepat sebagaimana sekarang karena dikenalkannya hanya melalui mulut ke mulut atau melalui surat kabar. Tetapi setelah ada televisi, kemudian ada iklan, maka setiap produk bisa kalian ketahui dan akhirnya meningkatkan penjualan sehingga meningkatkan taraf ekonomi kehidupan masyarakat. Wah, ternyata sangat banyak ya televisi dapat merubah kehidupan masyarakat. Part 3 atau bagian 3 yang akan kita bahas adalah bagaimana penemuan komputer dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Siapa penemu komputer? Dia adalah seorang matematikawan asal Inggris bernama Charles yang pekerjaannya adalah menghitung. Dia ingin meminimalisasi kesalahan dalam menghitung dengan menciptakan sebuah mesin bernama Differential Engine. Dan mesin itulah yang menjadi cikal bakal komputer yang kalian kenal saat ini. Bagaimana penemuan komputer dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat? Kita lihat ya. Pertama, dalam aspek sosial, sebelum ditemukannya komputer, komunikasi yang berkaitan dengan surat menyurat dilakukan melalui kiriman pos. Bahkan dulu pakai merpati pos ya. Tetapi setelah ditemukannya komputer, komunikasi yang berkaitan dengan surat menyurat dapat kalian lakukan melalui email atau sekarang lebih dikenal dengan media sosial dengan berbagai macam aplikasinya. Ada WhatsApp, ada Instagram, ada Telegram, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, penemuan komputer dalam bidang budaya. Dulu, pengenalan budaya dari suatu tempat
penyebarannya lambat karena harus datang ke sana, melihat secara langsung, kemudian disebarkan melalui mulut ke mulut atau melalui surat atau melalui surat kabar dan lainnya. Tetapi sekarang penyebaran kebudayaan dari sebuah tempat, dari suatu tempat akan disebarkan secara cepat dan mudah melalui internet. Selanjutnya, pengaruh komputer dalam aspek pendidikan. Informasi seputar pendidikan dulu didapatkan dengan membaca surat kabar. Atau pembelajaran seperti yang kalian lakukan saat ini, kalian hanya mengetahuinya dari guru secara langsung. Tetapi sekarang pengetahuan dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui internet. Ada berbagai aplikasi yang menyediakan dan menambah pengetahuan yang kalian inginkan. Selanjutnya, dalam bidang ekonomi, dulu bukti pembelian barang hanya ditulis secara manual. Tetapi setelah ditemukannya komputer, bukti-bukti pembelian barang atau surat-surat penting lainnya dapat dicetak dan menjadi bukti yang sah untuk kalian. Baik, sekarang kita akan di bagian penting yang paling disukai, yaitu bagian keempat tentang tokoh-tokoh dan penemuan-penemuannya yang mengubah wajah dunia. Siapa saja mereka? Kita lihat ya. Yang pertama, kita akan bertemu dengan Thomas Alva Edison. Berasal dari mana beliau? Beliau berasal dari Amerika. Bahkan dijuluki sebagai bapak penemu terbesar abad ini. Karena ada 1093 penemuannya yang menjadi hak paten beliau sendiri. Dan beliau juga merupakan satu-satunya orang yang menggunakan prinsip produksi massal. Sehingga selain dijuluki sebagai penemu besar, beliau juga disebut sebagai pengusaha yang handal. Thomas Alva Edison. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan Giulio Marconi. Begitu ya kalau logat Italia. Giulio Marconi. Siapa dia? Ternyata beliau adalah seorang insinyur dari Italia yang menemukan telegraf sehingga bisa menciptakan sebuah mesin yang bernama radio. Maaf, maksud bis bukan mesin ya, tapi sebuah alat yang bernama radio. Giulio Marconi. Selanjutnya ada Jared August Morgan. Jared August Morgan. Nah, buat kalian yang suka bepergian dengan mengenakan kendaraan atau baik itu motor, mobil, dan sebagainya, kalian harus berterima kasih kepada Pak Morgan. Kenapa? Karena beliaulah yang menemukan lampu lalu lintas pertama, gitu. Sehingga lampu lalu lintas ini dipakai di berbagai negara untuk apa? Meminimalisir kecelakaan dari pengguna kendaraan bermotor. Terima kasih Pak Morgan. Selanjutnya, kita akan bertemu dengan Charles Goodyear dan John Boyd Dunlop. Charles Goodyear menemukan vulkanisasi pada ban karet, sedangkan Dunlop menemukan ban yang berisi angin. Atau dengan kata lain, kalian bisa bayangkan bahwa Goodyear itu menemukan casing luar dari ban, sedangkan Dunlop menemukan dalam ban yang berisi angin. Sehingga kalian bisa naik mobil dengan nyaman, naik motor dengan nyaman karena penemuan ban dari Charles Goodyear dan John Boyd Dunlop. Ini yang sangat mengharukan dan membuat kita bangga. Bapak Baharudin Yusuf Habibie. Ternyata beliau adalah salah satu penemu yang hebat. Alhamdulillah ya, beliau menemukan crack progression theory atau menemukan bagaimana cara menghitung keretakan dari sayap dan badan pesawat sehingga mempermudah para insinyur untuk memperkirakan bagian mana yang harus diperbaiki dan apa yang harus dilakukan terhadap sebuah pesawat yang mengalami keretakan. Subhanallah, luar biasa Bapak Baharudin Yusuf Habibie. Tahukah kalian bahwa bukan hanya penemu-penemu barat yang mengubah wajah dunia dan memberikan sumbangan ilmu pengetahuan terhadap pengetahuan dunia. Ternyata pada masa kejayaannya, Islam juga menyumbangkan berbagai pemikiran dari para ilmuwan-ilmuwan muslim yang luar biasa. Mau tahu siapa saja? Kita lihat satu persatu.
Satu, ada Al-Batani. Al-Batani ternyata adalah orang yang pertama kali menemukan jumlah hari dalam setahun. Jadi kalau sekarang kalian mengenal 1 tahun ada 365 hari, berterima kasihlah kepada Al-Batani. Selanjutnya ada Al-Idrisi. Beliau adalah penemu globe atau bola dunia, sehingga kalian bisa mengenal berbagai tempat hanya dengan memutarkan bola tersebut. Terima kasih Al-Idrisi. Dan yang paling disukai adalah Al-Jazari dan Al-Khwarizmi. Al-Jazari penemu mesin robotik pertama. Sedangkan Al-Khwarizmi adalah penemu angka 0 dan Al-Jabar. Bahkan Al-Khwarizmi dikagumi oleh sosok seorang Mark Zuckerberg, yaitu penemu Facebook. Karena kalau Charles Babbage menemukan mesin komputernya, sedangkan kalau Al-Khwarizmi menemukan angka 0 atau bilangan biner, sehingga menemukan software dari komputer. Kalian bayangkan, tanpa penemuan Al-Khwarizmi, maka sekarang tidak ada yang namanya aplikasi WhatsApp, tidak ada yang namanya aplikasi Facebook, Line, dan sebagainya. Luar biasa, bukan? Nah, selanjutnya, ilmuwan muslim yang harus kalian ketahui adalah ada Ibnu Khaldun. Beliau adalah bapak historiografi, kemudian bapak sosiologi, dan juga ahli di dalam bidang ekonomi. Selanjutnya ada Fatimah Al-Fihri, seorang wanita luar biasa yang menjadi pendiri universitas pertama di dunia. Subhanallah. Dan ada Ibnu Al-Nafis yang mampu menggambarkan bagaimana sistem peredaran darah dalam tubuh manusia yang luar biasa rumitnya. Serta Ibnu Khalaf Al-Muradi yang menemukan sistem jam mekanik. Selanjutnya, tokoh muslim yang menyumbangkan pemikiran dan ilmunya untuk dunia pengetahuan adalah ada Al-Biruni. Al-Biruni adalah bapak antropologi, geodesi, dan farmasi Islam. Ada pula Ibnu Sina. Beliau dijuluki sebagai bapak kedokteran modern. Bahkan sampai sekarang karyanya tentang pengobatan menjadi rujukan di universitas-universitas terbesar di dunia kedokteran. Selanjutnya ada Maryam Al-Asturlabi yang menemukan astrolog dan Abu Nasr Mansur yang menemukan hukum sinus. Masih penasaran? Ada juga yang lainnya. Dan pada slide yang ini, Miss akan mengenalkan Al-Zahrawi. Siapa Al-Zahrawi? Beliau adalah bapak ilmu bedah modern. Kemudian ada juga Abu Al-Wafa, merupakan penemu yang menemukan hukum trigonometri yang kalian kenal sekarang. Dan ada Ibnu Batutah yang menemukan 300 jalur laut perjalanan mengelilingi dunia. Dan yang terakhir ada Abbas Ibnu Firnas yang menemukan prototipe pesawat terbang. Dan yang Miss ingin sampaikan bahwa penemu-penemu ini bukanlah kaum rebahan, tetapi mereka melakukannya dengan belajar, kemudian beribadah, dan berdoa dengan luar biasa, pantang menyerah, sehingga penemuannya membawa manfaat bagi dunia pengetahuan, sehingga dapat kita rasakan sampai sekarang. Dan itulah yang harus kalian teladani. Dan akhirnya dapat kita simpulkan bahwa penemuan baru yang memudahkan kehidupan masyarakat dapat mendorong perubahan dalam perilaku, sikap, nilai, dan tata kehidupan. Selanjutnya, penemuan listrik juga membawa perubahan yang besar di dalam kehidupan masyarakat karena mendorong juga penemuan alat-alat listrik lainnya. Dan perubahan pada masyarakat itu terjadi pada aspek sosial, pada aspek budaya, pada aspek pendidikan, serta aspek ekonomi. Dan yang terakhir, kita harus meneladani sikap yang dimiliki oleh para ilmuwan yang pantang menyerah dalam berinovasi. Baik anak-anak yang soleh, setelah kalian pahami penjelasan tadi, tentu ada assignment yang harus kalian kerjakan. Apa tugasnya? Yaitu kerjakanlah latihan soal 1 dan latihan keterampilan muatan pelajaran IPS dalam modul tema 3. Baik soleh dan soleha, that's all for today. If you have any question, feel free to text me. You have my contact. See you again next lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.